Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Priyo Budiarto ingin memaparkan upaya pencegahan tindak korupsi. Yang pertama, definisi tentang korupsi. Menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary, menjabarkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Seperti contohnya adalah saya kasih proyek pembangunan gedung senilai 1 miliar, tapi uang kembali ke saya 250 juta. Buh piye carane? Gak iso ya terpaksa proyek iki tak wenehno orang lain. Nah ini yang banyak terjadi. Selain itu juga yang kabar terbaru yaitu tentang pejabat eselon Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah, pejabat publis yang mendapatkan beragam prestasi ditangkap KPK karena diduga menerima suap miliaran rupiah terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Kenapa harus ada korupsi? Ini ada beberapa 5 teori yang menjadi dasar. Yang pertama, teori Triangle Fault Donald R. Gacy. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, pressure, kesempatan, opportunity, dan rasionalisasi. Tekanan, saya jadikan bendahara, tapi ingat harus menurut dengan saya. Pokoknya nanti kita untung bersama, itu biasanya tekanan. Untuk kesempatan, opportunity, mumpung orang diaudit. Nah ini kebanyakan. Kalau kita di pemerintahan, mumpung BPK orang budun. Ini untuk rasionalisasi sendiri, yaitu alasan pembuatan perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. Teori yang kedua yaitu teori Ghosn, Jack Bologna. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan lagi, opportunity, dan kebutuhan, needs. Ini serakah, kurang saja, merasa tidak cukup. Ini kalau kesempatan, ini mumpung kepala kita enak, artinya keatasan kita enak, gak patek peduli terhadap keuangan kita, gak patek bingung terhadap keuangan kita. Itu kesempatan. Yang ketiga, teori CDRE, Robert Kitgard. Korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Monopoli bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual, penguasa. Ini di sini kekuasaan direksioneri, kepala pemerintah daerah atau gubernur, bupati ataupun wali kota. Yang keempat, teori willingness and opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong kebutuhan atau keserakahan. Kelima, teori cost benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi banyak manfaatnya tinimbang lebih besar daripada penghasilan atau resikonya. Apa dampaknya? Jelas, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Ini 3 tahapan strategis upaya pencegahan korupsi. Yang pertama adalah strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan.
Ini memberikan arahan, sosialisasi, atau pengertian, atau memberikan pengetahuan kepada diri kita sendiri dan bawahan semuanya. Bisa juga semua dikumpulkan jadi satu di aula untuk diberikan wawasan. Ini strategi jangka pendek. Yang kedua, strategi menengah, berupaya perbaikan sistem untuk menutup celah ini. Perbaikan sistem untuk menutup celah, kalau dirasa kebijakan misalkan ya, A, B, C tidak mudah menimbulkan korupsi, maka dihapus saja. Contoh saja perusahaan DEF ini, bagian operasionalnya ada peraturan tidak diwajibkan untuk memaparkan 100% laporan keuangan. Ini pada tribulan pertama, contohnya seperti itu. Jelas ini nanti akan menimbulkan celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Mengubah budaya korupsi, seperti yang disampaikan oleh Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan pada KPK, bahwa ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan dinilai mampu meningkatkan budaya pencegahan dan anti korupsi bagi perusahaan. Selanjutnya, untuk materi ini disusun dengan menggunakan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, and Action, yang diikuti tahapan respons untuk melengkapi siklus ini. Sehingga materi ini bersifat iteratif atau berkesinambungan satu sampai dengan yang lainnya dalam suatu siklus. Untuk siklus PDCA ini dapat berjalan dengan efektif jika ada komitmen dari pimpinan. Maka dari itu, komitmen diletakkan sebagai pondasi dalam menjalankan upaya pencegahan korupsi. Berikut ini gambarnya. Nah, ini komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan yang terakhir adalah respon. Baik, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, tentang komitmen. Jelas ya, komitmen pimpinan merupakan hal mendasar dalam keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan. Komitmen pimpinan akan menentukan arah upaya pencegahan korupsi dalam suatu organisasi yang tercermin dalam kebijakan dan strategi organisasi. Ada sebuah penelitian, apa yang akan terjadi jika tidak ada komitmen sama sekali dari pimpinan? Bagi perusahaan ya ini, yang pertama, usahanya sudah pasti akan bangkrut, pendapatannya akan berkurang, usahanya tidak akan pernah berkembang, dan jumlah pembeli pasti akan menurun. Selanjutnya, perencanaan, plan. Agar upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan efektif dan menyeluruh, maka organisasi perlu melakukan perencanaan dalam melakukan perencanaan organisasi. Yaitu organisasi harus satu, memahami peraturan perundang-undangan, yang kedua mengidentifikasi risiko korupsi yang dapat berdampak bagi organisasi. Pelaksanaan atau do. Dalam tahap ini, organisasi menjalankan berbagai aktivitas untuk mencegah korupsi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Secara garis besar, materi ini membuat bentuk-bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh organisasi dalam mencegah korupsi. Organisasi dapat menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing organisasi. Berbagai bentuk aktivitas pencegahan diantaranya yaitu yang pertama klausul anti korupsi atau ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang kedua uji tuntas, ketiga pengaturan praktik pemberian penerimaan fasilitas hadiah, sponsor dan gratifikasi, pengaturan kontribusi dan donasi politik, penyediaan layanan pengaduan, pengaturan konflik kepentingan, pengendalian transaksi keuangan, komunikasi,
atau suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu ke yang lain, latihan berkelanjutan. Selanjutnya evaluasi atau cek. Pada tahap evaluasi ini, organisasi akan mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Perbaikan, fokus pada tahapan ini adalah fungsi korektif atau memperbaiki, teliti, berdisiplin. Kamus Besar Bahasa Indonesia, korektif. Jika tahapan-tahapan sebelumnya dilaksanakan dengan baik, maka siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dapat diulang. Akan tetapi, jika terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, ada perubahan yang mempengaruhi upaya pencapaian sasaran dan tujuan, maka perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Dengan langkah korektif, diharapkan tercapai konsisten dan kesinambungan dalam pencegahan. Yang terakhir adalah respon. Respon menjadi tahapan penting dari siklus ini karena menjadi pilihan solusi atas tantangan persaingan bisnis yang tidak kompetitif yang dihadapi oleh organisasi yang telah menjalankan seluruh siklus pencegahan korupsi ini. Tahapan respon melalui aksi kolektif dan lapor diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ini. Selain itu, adapun kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Pada bab 1, ketentuan umum dijelaskan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi adalah kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Berikut ini tampilannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83. Ini nanti bisa di-share ya. Bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah produk kebijakan pimpinan kita yang dicantumkan pada peraturan gubernur. Baik, ada beberapa pertanyaan untuk berdiskusi atau interrogatif synthesis, kalimat tanya jawab yang dapat didiskusikan. Yang satu, perlukah materi ini untuk dipelajari oleh seorang mahasiswa? Yang kedua, pada bab 4, manusia dan peradaban, pada buku ilmu sosial dan budaya dasar, manusia yang terbukti melakukan tindak korupsi, bolehkah dikatakan sebagai manusia yang beradab? Ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.